Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal YouTube PT Cipta Sarana Cendekia dalam acara podcast Vokasi dalam Podcast. Untuk kegiatan hari ini kami telah menjalankan protokol kesehatan yang lengkap. Jadi sebelum kita akan ngobrol dengan salah satu peserta didik saya sebagai narasumber, baiknya kita lepas dulu aja maskernya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan mulai ngobrol lagi. Kita akan sedikit ada chit-chat sama salah satu adik saya, ya, salah satu peserta didik saya dari SMK Negeri 12 Malang, bener ya? Betul. Oke, ini namanya Tabina, tapi jangan saya yang kenalin, jadi lebih enak pertanyaan bersama dari saya. Silahkan Tabina perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tabina Jasinda Dewanti dari kelas khusus SMKN Negeri 12 Malang. Saya di sini melakukan program PKL di PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, jadi Tabina ini sekarang lagi aktif menjalankan PKL ya. Betul. Atau magang ya. Kita ada internship dari SMK 12 ke Cipta Sarana Cendekia, SMKN 12 Malang gitu. Tabina sendiri ini sudah kurang lebih 1 tahun ya berjalan di kelas khusus dari Cipta Sarana Cendekia. Oke, PKL itu akan jadi salah satu hal yang mau saya bahas hari ini, termasuk juga dengan kegiatanmu di kelas khusus. Karena ini saya pengen ngobrol juga sebetulnya meneruskan dari obrolan-obrolan saya yang kemarin sama Miss Indah juga sih. Kalau kita ada banyak program di luar sana dengan SMK, dan salah satunya adalah program kelas khusus. Nah, boleh nggak Tabi ceritain gimana sih prosesnya Tabina masuk ke kelas khusus? Tapi sebelum masuk ke situ rasanya lebih enak atau lebih lengkap ceritanya, kasih aku detail kenapa kamu masuk SMK ya, kenapa masuk di SMKN 12, kemudian mengambil akuntansi, dan pada akhirnya kamu memutuskan untuk well it's okay, ini ada program kelas khusus dan aku mau gabung di situ. Ya. Pertama-tama sebenarnya akuntansi itu bukan pilihan pertama saya, tapi saya akhirnya mendapat pilihan akuntansi ini karena menurut saya sendiri akuntansi itu sangat menjanjikan ya jurusannya. Oke. Selain itu juga akuntansi sendiri itu timeless. Jadi kayak mau ke depannya juga pasti orang-orang pasti selalu butuh akuntansi. Dan selanjutnya juga orang setiap aspek dalam kehidupan itu pasti butuh akuntansi sendiri itu. Dan juga kenapa saya pilih menjadi kelas khusus, karena kelas khusus sendiri menawarkan banyak sekali fasilitas dan juga banyak juga kemajuan serta kelebihan yang ditawarkan. Misalnya, contohnya PKL yang sudah pasti tempatnya. Selanjutnya juga saya juga lebih suka karena lingkungannya lebih mendukung ya, lingkungan pendidikannya. Ya, cara garis besar seperti itu sih. Oke, jadi ketika dulu kamu masuk sekolah, kemudian di kelas 10 ya, ketika masih awal-awal masuk, udah disiapin dong berarti ya dari sekolah untuk pemberian informasi, sosialisasi untuk masuk kelas khusus. Dan pada akhirnya kamu memutuskan untuk join. Oke, jadi saya tahu sendiri memang, saya ingat sendiri waktu dulu pertama kali saya datang ke tempat kalian, kemudian kalian masih seleksi, masih sosialisasi, dan termasuk Tabi ini salah satu yang paling aktif memang di antara teman-teman yang lain. Ada beberapa hal yang kemudian jadi perhatian saya juga gitu, di situ. Saya kepengen nih sekali waktu tanya sama kamu gitu ya, sama teman-teman. Jadi menurutmu setelah kamu menjalankan kelas khusus nih selama 1 tahun, ada nggak bedanya gitu ya, dengan yang reguler ya? Seperti yang saya sebutkan dulu sebelumnya, kayak lingkungannya mungkin ya, lingkungan belajarnya lebih mendukung. Selanjutnya saya juga lebih ngerasa didukung oleh sekolah mengenai pendidikan serta fasilitas-fasilitas sendiri, dan namanya juga kelas khusus ya, jadinya lebih wah aja gitu daripada kelas reguler. Lebih ada rasanya gitu. Iya, lebih apa ya, kita lebih fokus. Oke, jadi memang sama kayak yang aku ngomong sama kamu dulu, sama kayak ngomong sama tim kalian dulu juga, bahwasanya dengan adanya kalian di kelas khusus itu saya mintanya atau saya inginnya itu nggak hanya dapat output ya dari sekolah ketika kamu menempuh pendidikan vokasi, tapi ada outcome-nya gitu. Jadi ketika kalian nanti keluar itu kamu sudah punya minimal keahlian dan sertifikasi itu yang udah link sama match ke
dunia usaha sama dunia industri. Nah, perkembangannya nih selama 1 tahun kamu belajar kemarin dengan apa yang sudah diberikan di sekolah, kemudian dengan program yang juga sudah dijalankan bareng-bareng sama teman-teman dari Cipta, kerasa nggak perbedaannya dari segi mungkin materi, kurikulum, bahan ajar, sama fasilitas berupa magang tuh kerasa nggak bedanya? Dan itu menurutmu nanti dapat nggak ya kalau kita mau masuk ke industri sama dunia usaha? Kalau perbedaannya kerasa banget ya, karena ya namanya juga kelas khusus. Misalnya kayak materinya lebih advance ke depan. Terus selanjutnya juga saya lebih ngerasa dapat banyak masukan kayak tips-tips dari guru-guru akuntansi. Dan juga saya ngerasa misal kayak di Cipta sendiri kan ada kayak fasilitas brevet, sertifikat brevet. Dan saya ngerasa itu bakal berguna banget untuk kedepannya, mau saya kuliah ataupun kerja pasti juga bakal dibutuhkan sertifikat itu. Oke. Jadi menurut Abina sendiri ada hal yang berbeda memang, dan itu memang udah lebih advance daripada yang kita dapat kalau kita hanya sekedar bersekolah aja gitu ya, dan menjalankan praktikum seperti biasa. Tabina pernah nggak ngobrol sama teman-teman atau sharing sama teman-teman dengan berjalannya selama 1 tahun kelas khusus ini, kalian pernah nggak sharing-sharing misalkan masalah target ya? Terserah itu mau lifetime achievement kamu nanti mau ke arah mana atau targetmu seperti apa, pernah nggak ngobrol sama teman-teman dengan ikut kelas khusus ini nanti saya pengen gimana nih gitu? Sering banget, karena kita juga secara nggak langsung walaupun lingkungannya ambis kita tetap persaingan sehat ya. Jadinya kayak kita banyak yang ada yang pingin kerja langsung, ada juga yang pingin kuliah, dan kuliahnya tuh bermacam-macam. Ada yang mau di ikatan dinas seperti di STAN, seperti di ikatan dinas di STIS dan lain-lain. Dan juga banyak juga yang pingin kuliah sambil kerja, jadi saling melengkapi gitu, karena nggak semua dari background ekonomi yang sama. Kembali ke latar belakang sebetulnya. Kembali ke latar belakang. Cuman dengan perbedaan latar belakang itu memang saya dulu pengennya awalnya itu kalian jadi itu sharing the same ambition. Jadi ketika kamu ngomong kelasnya ini kelasnya ambis tapi ada persaingan sehat, di situ saya ngerasa oke, satu hal atau satu poin yang saya pengen dari kamu semua di situ saya dapat gitu. Dan selama ini dengan adanya ambisi dari kalian, tekad dari kalian, target dari kalian, ada masalah nggak atau ada problem nggak ketika kamu menempuh pembelajaran bareng sama teman-teman? Kalau problem sendiri sih dikarenakan pandemi ini ya, jadinya ya apa ya, kan kita itu akuntansi wajib untuk praktikum dan sebagainya. Tapi karena pandemi ini kita dijadikannya wajib kelas online, pembelajaran online atau daring, dan itu nggak semua siswa bisa menangkap pembelajaran secara full, kayak pembelajaran luring. Ini jadi salah satu concern juga ya ketika kita kemarin ngobrolin masalah kelas khusus ini, kelas industri. Karena yang kita mau kita bisa PTM gitu kan, terus saya sama tim juga bisa sering ngobrol sama kalian, kita sharing sama kalian. Tapi memang hambatannya ya regulasi, mau gimana lagi gitu loh. Kita play safe aja, yang penting protokolnya jalan, kalian semua sehat, kalian semua bisa tetap belajar. Hanya saja memang kemarin sempat kita beberapa bulan itu sampai harus menahan sampai ke level yang paling bawah, di mana kita cuma bisa melaksanakan secara virtual ya. Dan dilaksanakan secara virtual itu pun saya tahu sendiri hambatannya di kalian itu tadi penerimaan dari masing-masing anak berbeda yang jelas gitu. Ketika menanggapi sesuatu secara virtual. Yang kedua, problemnya adalah technical ya. Entah device-nya yang kurang yang kurang jalan gitu ya, device-nya yang kurang support, atau kalau enggak device-nya udah support ternyata jaringannya yang kurang yang kurang naik gitu. Nah, mau nggak mau sih, tapi kayaknya kita dalam beberapa bulan terakhir atau 1 semester kali ya, 1 semester terakhir ini kita benar-benar adaptasi ya sama kondisi pandemi ini gitu. Dan kita selalu sharing, kita sering-sering banget chat di grup sama teman-teman dari SMK 12 gimana caranya supaya kalian bisa tetap up dan bisa tetap dapat apa yang kalian butuhkan gitu. Nah, kondisi pandemi ini yang pengen saya omongin. Kita sempat selama 1 semester memang menjalankan secara virtual, baik sekolahnya ya
pendidikanmu di sekolah itu, pendidikan di SMK sama pendidikan dari kita untuk kelas khusus. Ada nggak, ini bukan dari Tabina ya, ada nggak selentingan-selentingan atau misalkan opinion dari orang tua terutama yang dampingi kamu belajar di rumah tentang pelaksanaan program pembelajaran secara daring, terutama karena kamu adalah anak SMK? Kalau selentingan-selentingan sih banyak yang protes ya di grup ortu, banyak yang protes, banyak yang nggak terima karena anaknya dirasa kurang diperhatikan, nggak seperti saat luring gitu. Terus penurunan nilai juga berpengaruh dan banyak juga yang ngotot minta untuk luring padahal kondisi tidak memungkinkan juga. Dan banyak juga sih, sangat banyak sampai saya juga bingung mau nyebutkan. Kalau dari orang tua Tabina sendiri, ketika kamu belajar di rumah terus habis itu virtual? Kalau orang tua saya sendiri itu netral dan santai sih sebenarnya. As long I can understand the subject, lesson, as long as I understand it, they okay with it. But they not really think about my scores, and as long I happy and not really depressed of it. I see. Jadi satu garis penting di sini memang, kondisi pandemi itu nggak bisa dilihat sebelah mata berarti ya, Tab? Iya, betul. Gitu. Jadi nggak bisa hanya dilihat dari segi dengan sekolah secara virtual tuh berarti enak dong, sekolahnya kan di rumah, nggak usah capek-capek ke sekolah. Itu salah satu pandangan yang susah juga, dan kita juga nggak bisa, kalau kita ngomongin masalah pandemik itu semuanya victim di situ. Iya, banyak. Ya, semuanya victim di situ. Bahkan termasuk sekolah pun menurut saya mereka victim. Iya. Kenapa? Karena jelas ya, tugas bagi pengajar, tugas bagi pendidik ketika mereka menjalankan proses secara virtual juga lebih banyak gitu loh. Iya, itulah kenapa kemudian mungkin pada akhirnya banyak yang hanya memberikan tugas lewat e-learning, kemudian nanti kita ada pembahasan. Kenapa? Karena yaitu lebih banyak istilahnya borang-borang atau form yang harus mereka penuhi, tugas-tugas yang harus mereka penuhi terkait dengan sistem pembelajaran gitu. Nah, di sisi lain kita juga nggak bisa nggak bisa mandang sebelah mata tentang penerimaan yang didapat oleh siswa gitu. Karena kalau secara virtual jelas deh, kadang kalau kita sekolah secara tatap muka aja di kelas belum tentu penerimaan satu sama yang lain sama. Betul, gitu kan. Tanggap belajarnya juga belum tentu sama. Di situ memang jadi salah satu challenge, dan poin yang paling penting adalah yang terakhir tadi. Bagaimana kemudian peran orang tua untuk kasih support ya, untuk kasih dukungan sebagaimana yang kamu rasakan mungkin atau yang kamu dapat di situ. Jadi dari orang tua sendiri sebetulnya nggak masalah ya, as long as you're happy with that and you keep progressing. Iya, betul. Jadi berarti kamu sendiri nggak masalah dong mau virtual nggak virtual? Sebenarnya saya nggak masalah sih, karena saya sendiri itu pribadinya lebih suka di rumah, introvert lah namanya. Dan saya juga nggak seberapa, ya mungkin saya mempunyai privilege ya, jadinya saya punya device yang mendukung, saya juga punya jaringan yang mendukung, dan orang tua yang mendukung, lingkungan juga mendukung. Nggak seperti teman-teman saya yang mungkin kekurangan dalam beberapa aspek yang saya sebutkan itu. Dan tapi sejujurnya pola pembelajaran saya sendiri itu tuh secara visual. Jadi kalau secara e-learning saja nggak bakal masuk. Jadi kayak masih bingung, banyak beberapa materi yang mungkin harus dikejar lagi gitu, Mister. Jadi kayak saya lebih prefer luring karena langsung diajarin dan langsung dibantu, diarahin gitu. Ya betul. Apalagi akuntansi kan. Itu satu poin lagi saya dapat dari kamu, privilege ya. Iya, privilege. Karena nggak semua orang punya privilege yang sama gitu. Kadang dengan mendapatkan dukungan sama support aja itu udah privilege yang luar biasa gitu. Nggak usah ngomongin device, nggak usah ngomongin jaringan ya. Dimana mungkin di luar sana juga banyak keluarga yang terdampak karena kondisi pandemi seperti ini. Jadi secara ekonomi mereka
terpengaruh. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan bantuan saja, terutama misalkan hanya untuk jaringan, belum tentu device-nya ternyata support. Kemudian belum lagi di tempat jaringan-jaringan yang masih kurang baik, meskipun ada kuotanya atau ada paket datanya mereka untuk belajar, masih tetap susah. Karena Mister sendiri ngerasain sih ketika harus mengadakan PKL atau internship magang secara online dengan sekolah-sekolah di luar sana, terutama yang dari luar Pulau Jawa, itu masih ada gap yang tinggi banget gitu. Kadang ada yang jaringannya mereka nggak ngangkat gitu, atau ada yang bahkan dalam satu sekolah itu hanya ada 4 atau 5 orang anak yang punya device. Ya, yang bisa mendukung. Jadi hanya 5 orang yang punya device, jadi mereka harus ke sekolah dan sharing dengan teman-temannya di situ. Dan itu nggak dapat fasilitas dari sekolah juga, karena sekolah mungkin juga keberatan dan harus membagi waktu ya, dan membagi alat dengan banyaknya jumlah siswa. Jadi ini yang benar-benar privilege sih, dan satu yang mau saya tekankan di sini, ketika kita punya privilege, memang yang harus kita lakukan ya all out. Iya, karena kalau kita nggak manfaatkan sebaik mungkin percuma. Iya, betul. Kayak sia-sia. Ya. Dan di luar sana banyak yang mungkin mengharapkan dapat privilege yang sama dengan kita. Kayak gitu. Oke, jadi ini 1 tahun yang luar biasa sih sebetulnya buat saya, terutama ketika harus masuk ke dalam lingkup kalian gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, kemudian dengan semangat yang sama, dan you guys showing up good ambitions, dan itu yang bikin saya benar-benar ini harus dipertahankan. Dan saya mau nanti kita sampai 1 tahun ke depan, sampai kamu lulus, kita bisa keep kelas khusus ini jadi kelas yang baik, dan nanti harapannya adalah target kalian semua tercapai di situ. Oke, nah ngomongin target tadi, kalian punya target berbeda-beda, kalian punya keinginan yang berbeda-beda, otomatis program yang sudah dijalankan itu ada ini ya, ada pengaruhnya ya sama target kalian gitu. Jadi ada beberapa program yang udah kita jalankan. Kita sering banget ngadain guru tamu, kita sering banget ngadain kuliah tamu. Kemudian kamu juga udah mulai internship secara reguler di sini, untuk nanti akan internship secara klasikal, secara khusus juga di sini. Nah, kondisi sekarang daring. Tidak semua tempat mau menerima atau bisa menerima siswa magang. Iya, betul. Ya, jumlahnya pasti akan sangat amat terbatas. Penting nggak jadinya PKL ini untuk dijalankan ketika kita sedang menempuh pembelajaran sistem daring? Kalau menurut saya sendiri ya, PKL itu sebagai syarat kelulusan ya untuk siswa SMK, dan juga sangat susah untuk ditinggalkan. Jadi menurut saya masih penting banget sih, apalagi banyak misal kayak contohnya beberapa jurusan yang diperlukan secara fisikal, secara langsung, misalnya kayak perbengkelan, kayak misal servis laptop, apalagi kan daring ini perlu laptop sering kan, dan banyak juga teman-teman saya yang ngeluhkan device-nya sering rusak, sering kayak ya banyak lah error-errornya, dan menurut saya masih penting banget sih, Mister, apalagi kita juga perlu feedback dari orang lain, cara verbal dan non-verbal juga kita butuh banget, dan juga sebagai patokan pembelajaran kita selama ini di SMK itu seperti apa sih kalau PKL itu. Seperti itu sih menurut saya. Oke. Dan dari waktu yang berjalan ini gitu, kamu kan sudah dari kelas 10 pasti oke, nanti kalau aku sekolahnya di SMK nih, kemudian aku ada di jurusan accounting, nantinya pasti aku akan dapat kesempatan untuk magang atau untuk internship gitu ya, untuk bisa merasakan siklus kerja atau dunia kerja itu seperti apa kayak gitu. Kemudian sudah di kelas 11, nah ini nih getting hit by pandemic terus, nggak pernah berhenti kita kan, pandemik gitu kan, mulai dari PSBB, PPKM dan segala macamnya, mulai dari level yang paling tinggi sampai ke mulai turun ya alhamdulillah sekarang, dengan situasi kondisi seperti itu. Merubah ekspektasimu terhadap apa yang akan kamu jalankan ketika magang nggak? Dulu kamu ada angan-angan apa sih kalau ketika magang itu, oh nanti aku magang nih, berarti aku bakalan apa ya, bakalan gini, kayak gini gitu. Ada perubahan nggak di situ? Sangat berubah. Kayak misal ekspektasi saya ya, saya bakal merasakan secara langsung gimana sih PKL itu, apa dunia kerja itu seperti apa sih secara langsung gitu kan ya. Terus secara komunikasi saya bakal menemukan orang-orang baru dan apa namanya, kolega-kolega kerja baru. Jadi kayak saya sangat excited sih kalau PKL ini, dan ternyata kena pandemik ini jadinya harus tatap muka, harus
harus ganti-gantian sesi dan nggak seoptimal kayak yang saya bayangkan. Jadi kayak sedih aja gitu, kayak saya wish saya itu saya bisa ngerasakan dunia kerja secara langsung, tapi yang saya rasakan sekarang itu PKL kayak pembelajaran daring aja sih, ya kayak Zoom, habis itu kita ngerjakan laporan ya sama, tugasnya semua sama, jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi kayak sedih aja, dan banyak juga teman-teman yang kecewa sama hal itu, dan banyak juga yang sering cerita-cerita, sharing-sharing ke saya juga, dan mereka juga kadang ngerasa masa PKL gini-gini aja sih, masa SMK saya gini-gini aja, nggak kayak yang saya bayangkan gitu. Banyak yang kayak sedih juga dan lebih berharap lebih ada kejutan-kejutan lain dan kayak hal-hal lain yang bisa terjadi, ternyata zong gitu. Oke, karena kalau kita ngomongin masalah kondisi, apalagi kondisi pandemik kayak gini, kita harus lebih banyak adaptasinya dengan bentuknya mengalah ya. Iya, mengalah, betul sekali. Well, you wish you get a lifetime experience dari magang, cuman ternyata kondisinya seperti ini, dan itu berpengaruh banget ya sama pandangan kalian terhadap dunia kerja gitu. Karena aku pengennya ngerasain kerja itu seperti apa nih. Ada was-was nggak dengan magang yang berjalan sekarang ya, yang kita kemarin sempat harus kita absensi virtual dulu, kamu saya biasakan work from home dulu, kita kasih penugasan kalian bekerja di rumah, kemudian untuk dibahas di sini, disupervisi di sini. Ada rasa was-was nggak nanti ketika harus menghadapi dunia kerja yang betul-betul real ketika kamu lulus? Sangat sih, karena banyak juga yang kayak concern gitu. Takut mereka culture shock pas dunia kerja, apalagi kan kita daring ini juga nggak ada yang bener-bener supervise kan, jadinya kayak mereka itu takutnya tiba-tiba culture shock, tambah nanti mentalnya kena, dan mereka kayak malah down banget gitu, apalagi yang mau fokus kerja banget gitu. Dan juga banyak juga yang pengen kerja tapi jadinya takut, dan mereka jadinya putar haluan ke kuliah. Gitu. Jadi memang itu salah satu perhatian juga ya, dan ini mungkin biar teman-teman juga tahu bahwasanya pelaksanaan magang atau internship dengan sistem WFO sama WFH itu ada problem masing-masing gitu ya. Dengan WFH saya rasa tapi dan teman-teman nggak akan merasa kaget dengan itu karena pembelajaran udah daring nih. Nah, disinilah yang mau saya bahas di sini, yang mau saya angkat sebetulnya adalah ketika kalian magang, kalian datang ke kantor, yang memang terlihat jelas di mata saya adalah kalian bingung. Ada shock di situ. Yang saya harap adalah ketika kamu ada berada di sini, kamu itu berpartisipasi secara penuh dan kamu aktif. Ya, nggak pasif gitu. Jadi jangan hanya sekedar menunggu menerima pekerjaan, tapi yang saya minta adalah karena ini dalam program kelas khusus ini kamu diberikan kesempatan PKL yang luar biasa, saya minta kamu banyak explore di sini. Gitu. Jadi minta pekerjaan nggak masalah, tanya pekerjaan nggak masalah, dan itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kita ketika kita harus ternyata ada yang respon nih sama kita kasih kayak gitu. Nah, itu nanti yang memang harus dibiasakan. Nah, kenapa kok saya dari kemarin memang programnya saya jalankan seperti ini? Satu, ada nggak yang mau punya inisiatif untuk memulai? Satu. Kenapa? Karena kamu berada di kelas khusus itu bukan berarti ya privilege-nya kamu dapat, fasilitas kita kasih, kemudian kamu mengikuti itu dengan sedemikian rupa. No, karena salah satu concern di kelas khusus itu adalah membentuk mental kalian. Betul. Nggak hanya membentuk kemampuan kalian dari segi kompetensinya aja di bidang akuntansi, tapi mental kamu, baik mental itu untuk berada di lingkungan kerja atau untuk berbicara dan membangun hubungan dan relasi dengan orang lain, itu yang memang ingin kita cari. Jadi WFH dan WFO ketika magang kamu merasa mungkin nanti nggak akan ada jauh bedanya. Gitu. Apalagi kalau kamu udah terbiasa WFO, nanti udah mulai klik sama kita di sini di beberapa bulan ke depan, kamu pasti akan baru merasakan bedanya. Dan yang pengen saya bagi sama kamu adalah kalau di luar sana ada banyak jenis usaha di mana WFH sama WFO itu pengaruhnya sama perannya beda-beda, tapi jadi ada yang berpengaruh sama produktivitas, ada juga yang enggak, ada juga yang WFH itu justru meningkatkan produktivitas orang ketika karena bagian staf yang diminta dikerjakan dari rumah atau dari luar kantor, mereka justru lebih lebih terang gitu ya kali pikirannya, jadi mereka bisa lebih cepat mengejar deadline. Nah, makanya kalau sistemnya kamu nggak kaget, kalau kagetnya nanti enggak, tapi yang saya minta adalah
supaya kamu bisa lebih mengakali atau kamu bisa lebih ngambil peluang daripada waktu yang digunakan untuk WFH itu tadi. Jadi productivity-nya tetap naik, kemudian pikiran juga tetap jalan, tetap refresh. Jadi kesibukan apapun itu kamu bisa tetap jalan dengan enak. Gitu. Jadi memang harus saya biasakan untuk WFH sama WFO, karena harapan saya ketika kamu lulus tahun depan gitu ya, kamu udah kelas 12, kamu beres, kita masih belum tahu itu pandeminya kita sudah bisa berdamai apa belum, jadi paling enggak kamu bisa dua-duanya. Gitu. Oke, PKL itu penting, magang itu penting ya, terutama bagi anak-anak SMK, anak-anak dari pendidikan vokasi yang mereka betul-betul membutuhkan kemampuan teknis karena harus terjun di lapangan. Dan itu yang bikin beda dari pendidikan secara general atau secara umum di luar sana. Kamu pernah nggak baca-baca nih, atau kamu pernah nggak cari-cari informasi di luar sana tentang pelaksanaan pendidikan di luar secara daring, impact-nya apa ke mereka, atau mereka ada nggak sih cara-cara khusus dalam melaksanakan pembelajaran secara daring atau virtual, atau melaksanakan pembelajaran di era pandemik kayak gini? Di luar sendiri ini maksudnya di luar negeri atau? Di luar negeri dong, kita coba bandingin sama yang ada di luar. Ada di luar. Kalau saya sendiri sih, because I got a lot of friends in worldwide because of the internet. Yeah. So I got friend from Korea, and he was like saying that the school was open since 2020, I guess, May 2020, and they're like not shifting, not use shift, but they go like all of them go in one school, so it's like the normal school. And they like doing the basic things, and the lesson is like normal, I guess, because the Korea government are really push the students to become the best. You know, like the education system in Korea is really harsh, right? And they were like, okay, we're gonna make you in one school and like the normal things. So yeah, I guess I'm kinda jealous of it because I really want to go offline like them, but the regulation here are really bad. So yeah, so I guess I'm kinda jealous. Like also in Japan, they also open the school like regularly, like the normal things, and all of them came into the school, not like Indonesia who do the shifting system, and most of them are really not impacted by the COVID because they have like herd community, and most of them are already vaccinated. So yeah, they already like normal right now. Until now. I see. So I know it that Japanese people and the Korean people have a strict regulation about their educational things. So well, if you talk about Korea and the Japanese people, they do it maybe in the mid of 2020. 2020. Yes, 2020. because they see how important to teach and to get the students to learn about everything in place and in the correct time. While in Indonesia, we still get hit by the pandemic. Multi-standard regulation. The regulation. Jadi luar biasa banget sih kalau kamu memang larinya ke Korea sama Jepang. I see that you have, concern about going to Japanese, right? Yes. You want to go ahead to learn in some university. Yes. In Japanese, right? So ada berapa banyak kemungkinan nantinya ketika kamu lulus untuk kamu langsung ke sana? Untuk kemungkinan sendiri sih sebenarnya banyak, karena sekarang itu lagi pandemik ini banyak beasiswa yang ditawarkan oleh government, dan juga banyak kayak lembaga swasta yang nawarin. Dan kalau saya sendiri sih pengen nyobanya Max itu dari governmentnya langsung. Tapi melihat kondisi pendidikan di Indonesia, saya nggak yakin langsung lulus langsung dapet gitu, Mister. Jadi ada juga sistem yang kita kuliah dulu di Indonesia setahun,
terus kita apply bisa langsung ke Jepang. Mungkin saya bakal ngambil yang opsi kedua sih, karena opsi pertama sangat nggak, apalagi pendidikan di Indonesia kan, dan juga nilai saya juga mungkin kurang mencukupi karena mereka lebih mengutamakan anak dengan grading yang baik. Iya, grading yang baik gitu. Oke, jadi ini kamu ngomong udah dari ketika kita ketemu waktu di kelas 10 gitu. Iya, Dan sampai sekarang you still have that same ambition. Iya sih. Yaitu go overboard. Yes. Ya. Dan itu tetap ya perginya ke Jepang. Iya. Oke. Jadi well, I hope that you achieve that. Thank you. Ya. Lewat jalan yang manapun itu terserah. Gitu. Mau kamu mau matrikulasi dulu tadi atau kamu bahkan nanti dapat kesempatan untuk langsung, itu benar-benar sebuah lompatan yang baik sih buat kehidupan ketika kita bisa keluar dari zona nyaman. Ya, jadi kalau kita ngomongin di luar, memang dari apa yang kamu sampaikan tadi, well I see that you do some research about that. Jadi luar biasa banget kamu membandingkan dengan beberapa negara di luar sana. Padahal tadi saya tanya cuma iseng aja gitu, karena berita kan banyak sebenarnya di TV. Iya, banyak. Karena kamu ternyata targetnya juga mau ke Jepang dan kamu melaksanakan riset di situ, kita harusnya bisanya lebih open ya. Karena kalau di sini kita ngomongin masalah pendidikan, rasanya kita regulasinya masih agak bingung ya. Kita mau ke kanan atau ke kiri masih belum jelas. Sementara di luar sana memang ada banyak negara, terserah vaccinated atau belum, yang jelas mereka sudah menjalankan semua proses dan tahapan itu dengan struktur yang jelas gitu ya. Dan kita nggak bisa membandingkan kondisi di negara kita dengan di negara yang lain, tapi paling tidak pendidikan juga dapat porsi kepentingan yang sama gitu, dan bahkan jadi porsi kepentingan yang tinggi juga selain kesehatan supaya bisa tetap berjalan gitu. Karena dengan kesehatan itu di up, pendidikan itu di up, saya yakin bisnis juga pasti akan running gitu loh. Iya, pasti. Jangan hanya kita mau running bisnisnya aja, kemudian perbaikan kondisi ekonomi, tapi faktor pendidikan sama kesehatannya jadi kurang kayak gitu. Oke. So in conclusion, ya, dari ngobrol kita yang cukup kemana-mana hari ini, gitu ya. Karena kita ngomongin banyak hal. Bagi Tabi sendiri, dari apa yang sudah kamu jalankan, mulai dari kamu masuk ke sekolah SMK, kemudian kamu bergabung di kelas khusus, dan kamu menghadapi realita yang nggak sesuai dengan ekspektasi ketika kita berada di kelas khusus, dan terdampak dalam kondisi pandemik seperti ini, kondisi perekonomian yang juga masih belum stabil. Kamu ada rasa was-was nanti bisa dapat kesempatan untuk bekerja nggak ya teman-teman saya yang pengen kerja gitu. Kemudian mudah nggak ya jalan saya nanti untuk berkuliah. Dan dengan kondisi global yang sudah mulai bisa menyikapi kondisi pandemik seperti ini, boleh nggak bagi sedikit insight dari kamu, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu harapkan nanti untuk bisa jalan ke depan gitu. Jadi mulai kita reflect dari kamu masuk SMK, kemudian kamu bergabung di kelas khusus tadi, kemudian banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Harapanmu untuk dirimu sendiri aja ke depan seperti apa? Untuk kedepannya sih, saya harapnya, of course, the pandemic ends ya. Dan juga karena sebagian besar bucket list saya itu kehambat karena pandemi ini gitu kan ya. Karena juga saya juga lebih harap kedepannya ya, pertama saya keterima di Jepang dan juga bisa dapat bisa dapat beasiswa dan memberikan contoh yang baik buat teman-teman saya, memberikan influence lah buat teman-teman saya buat nggak terlalu putus asa di masa pandemi ini. Selanjutnya saya juga berharap, ini nggak cuma saya sendiri ya Mister, jadi saya juga berharap teman-teman saya tetap stay sane sih di masa ini, apalagi kan kita lagi nggak stabil gini kan, lebih stay sane. Terus juga I hope they will success, all of us di kelas khusus ini sukses dan dapat jalan masing-masing. Itu yang saya harapkan. Jadi boleh nggak kalau Mr. Alfi bilang dari pandangan Tabina, it is not how the environment affect us, but it is how we affect our environment. Karena
pada prinsipnya yang kamu mau lakukan itu adalah kamu pengen merubah lingkunganmu, kamu mau kasih influence di sana, di sekitarmu, baik itu teman-temanmu atau dunia apapun itu di luar sekitarmu, untuk bisa berkembang lebih baik dan mampu menghadapi kondisi pandemik seperti ini. Jadi it's not how our environment affect us. Jadi jangan kita lihat environment kita yang lagi kena pandemik, kemudian kita ikut gitu ya, kita down di situ. Tapi kamu pengennya adalah, well, it's us who change the environment. Jadi gimana caranya kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa berpengaruh terhadap atau punya influence terhadap environment di sekitar kita, gitu. Kalau influence ke environment sendiri, itu saya juga berharap teman-teman itu udah banyak kayak misal mereka buat gerakan-gerakan, juga kayak mereka lebih saling mensupport satu sama lain lah ya Mister. Dan juga saya juga lebih berharap kalau misal kita itu nggak cuma fokus ke kelas khusus saja, tapi juga fokus ke orang-orang lain dan kelas-kelas mungkin kelas reguler dan siswa SMKN 12 Malang itu saling menguatkan satu sama lain. Itu sih yang saya harapkan banget untuk kedepannya. Oke, jadi bagaimanapun juga kita harus ada pergerakan dulu. Iya. So you start your movement bersama teman-teman dari kelas khusus juga, agar gimana caranya tadi semua environment terpengaruh dan kalian bisa ngangkat satu sama lain. Iya, betul. Oke, it's safe to say that adik-adik saya di kelas khusus ternyata punya pandangan yang luar biasa, ya punya insight yang luar biasa juga, dan saya mengapresiasi wawasan kamu dan kemauan kamu untuk segera pergi ke Jepang dan menuntut ilmu di sana, dan saya harap itu akan jadi target yang bisa terpenuhi. Amin. Dan saya sedikit gatel sebetulnya karena kamu baru ngomongin bucket list barusan, dan saya rasa itu akan kita bahas lain kali ya, iya, personally. Oke, jadi teman-teman nggak usah tahu, tapi saya pengen tahu betul-betul bucket list kamu apa nih yang sampai sekarang masih terhambat pandemi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan sudahi dulu ngobrolnya bareng sama Tabina. Intinya adalah hari ini saya kepengen ngobrol sama salah satu adik saya dari kelas khusus. Saya pengen tahu sebagaimana atau sejauh apa pandemi itu berpengaruh terhadap proses kita menempuh belajar mengajar itu, terutama bagi anak-anak SMK yang seharusnya punya banyak kemampuan teknis yang dipelajari dari praktikum yang nggak bisa ditempuh secara virtual. Gitu ya. Jadi well, banyak hal yang berpengaruh, tapi saya yakin adik-adik saya di sini juga mampu dan mau untuk mengatasi itu semua. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu guru di luar sana, buat teman-teman pendidik di luar sana dan sekolah-sekolah vokasi terutama SMK di luar sana, sebetulnya ada banyak trik, ada banyak tips dan ada banyak jalan supaya kita bisa membuat movement yang baik ya, dan memfasilitasi adik-adik atau anak-anak peserta didik kita supaya mereka bisa terbiasa dengan environment sekarang yang memang betul-betul terdampak dengan pandemik. Daripada kita menyalahkan situasi, daripada kita pasrah dengan ketidakmampuan kita, akan lebih baik kalau kita fokus pada hal-hal yang bisa mengangkat diri kita sendiri dan juga mengangkat sekitar kita. Oke, jadi sebelum kita sudahin ngobrol kita hari ini, saya mau Tabina kasih satu pesan atau satu quotes untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sampai sekarang masih merasa berat atau merasa susah menempuh pelajaran atau pembelajaran di kala pandemik, apalagi secara virtual. Oke, dari saya sendiri, jangan pernah merasa sedih atau down karena pandemi ini sendiri, karena pandemi sendiri ini cuma virus, sedangkan kalian itu manusia-manusia yang lebih kuat daripada virus. Dan juga don't let anything happen stop you. You have to be strong and stay sane for yourself. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Tabina. Nanti kita sempetin lagi waktu buat ngobrol-ngobrol lagi personally, atau mungkin kamu akan saya ajak lagi untuk ngobrol di sini di lain kesempatan. Jadi teman-teman tetap stay tune di Cipta Sarana Cendekia, terutama kita akan banyak-banyak ngobrol lagi masalah pendidikan di dalam podcast, vokasi dalam podcast. Ketemu lagi dalam podcast edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.